Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, syaitan tak pernah putus asa dalam menggoda anak Adam. Mereka memasuki rumah-rumah manusia, tinggal di dalamnya, turut makan dan minum, tidur dan lain sebagainya. Jika suatu rumah telah dimasuki dan dihuni syaitan, maka manusia yang tinggal di dalamnya niscaya tak pernah merasa tenang, tentram, apalagi bahagia. Syaitan yang masuk ke dalam rumah akan selalu berusaha merusak keluarga yang tinggal di dalamnya. Syaitan juga akan memutuskan ikatan harmonis antara anggota keluarga, baik suami dengan istri atau anak dengan orang tua. Alhasil, tak akan ada sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam rumah yang diganggu syaitan. Oleh karenanya, kita sebagai muslim harus melindungi rumah agar selalu menjadi surga dunia untuk keluarga kita. Lalu bagaimana caranya untuk membentengi rumah kita agar tak dimasuki syaitan? Yang pertama adalah mengucapkan salam dan berzikir saat masuk rumah. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Apabila kalian masuk ke rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya, kepada diri-diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkahi lagi baik." Menurut Imam An-Nawawi, apabila kita hendak masuk ke dalam rumah, hendaknya membiasakan diri untuk mengucapkan minimal adalah bacaan basmalah. Jika mampu, tambahlah dengan mengucapkan salam dan membaca zikir kepada Allah. Hal ini berlaku saat masuk ke dalam rumah sendiri maupun sedang bertamu ke rumah orang lain. Begitu juga saat memasuki rumah yang kosong atau tidak berpenghuni. Kenapa harus seperti itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 golongan yang mereka berada dalam jaminan atau penjagaan Allah. Ketiga, yakni seseorang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Inti dari hadis tersebut seolah-olah ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa apabila kita hendak memasuki rumah atau saat bertamu ke rumah sesama muslim, sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dulu. Hal ini semata-mata kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala bentuk kemaksiatan dan kesesatan. Lalu bagaimana jika kita hendak masuk ke rumah kosong atau tidak berpenghuni? Apa yang harus kita lakukan? Menurut Ibnu Al-Arabi, apabila kita masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, maka sangat disarankan untuk mengucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang salih. Kemudian untuk zikir yang sebaiknya kita selalu ucapkan saat hendak memasuki rumah adalah Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apabila kita sering mengucapkan salam serta berzikir saat hendak masuk rumah, insya Allah syaitan akan menjauh dari rumah kita. Lalu yang kedua adalah biasakan berzikir saat hendak makan dan minum. Dalam materi sebelumnya, saya sudah membahas secara ringkas dan jelas perihal 6 jenis makanan yang disukai jin. Bahkan jin akan ikut makan makanan kita apabila kita tidak berzikir sebelum menyantap makanan. Zikir atau doa yang paling mudah kita ucapkan sebelum makan dan minum adalah dengan membaca basmalah. Namun jika kita lupa mengucapkan basmalah saat hendak makan ataupun minum, maka syaitan pun turut makan dan minum bersama kita. Yang cukup mengerikan adalah mereka para syaitan tidak hanya satu, akan tetapi mereka bergerombol memenuhi setiap sudut rumah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu,
mulailah dari sekarang membiasakan diri untuk membaca minimal adalah basmalah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari gangguan syaitan yang hendak ikut makan ataupun minum bersama kita. Lalu yang ketiga adalah hidupkan rumah dengan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, bacaan Al-Quran sangat ditakuti oleh para syaitan. Apabila kita sering membaca Al-Quran saat di rumah, maka insya Allah syaitan akan kesulitan memasuki rumah yang selalu terdengar ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, rutin membaca Al-Quran akan mengundang para malaikat yang akan menaungi dan melindungi dari segala kejahatan syaitan dan para pengikutnya. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari Al-Bara, ia berkisah, terdapat seorang pria membaca surah Al-Kahfi, sementara di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Lalu orang itu diliputi awan yang mendekat dan makin mendekat, hingga kudanya lari karena terkejut. Saat pagi hari, ia mendatangi Rasulullah dan mengisahkan kejadian yang dialaminya. Rasulullah pun bersabda, itu adalah as-sakinah yang turun dengan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Oleh Imam An-Nawawi dijelaskan, yang dimaksud as-sakinah adalah suatu makhluk yang di dalamnya terdapat tumakninah atau ketenangan, rahmah atau kasih sayang, dan bersamanya terdapat malaikat. Ini yang sangat jarang kita kerjakan, dengan dalih sudah capek karena kerja, mengantuk, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau menyadari, membaca Al-Quran bisa menjadi benteng dari segala gangguan jin maupun syaitan. Lalu yang keempat adalah membaca surah Al-Baqarah. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, di antara surah-surah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah merupakan salah satu surah yang paling ditakuti oleh syaitan. Dan rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka insya Allah jin maupun syaitan akan lari terbirit-birit. Dan sudah cukup banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dari Abu Musa Al-Asy'ari yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu ada puncaknya, dan puncak dari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Sungguh syaitan bila mendengar dibacakan surah Al-Baqarah, ia akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh sebab itu, mulailah untuk rutin membaca surah Al-Baqarah setiap hari, meskipun tidak selesai dalam sekali waktu tersebut. Insya Allah, syaitan maupun jin tidak akan betah tinggal di suatu rumah yang setiap hari dibacakan surah Al-Baqarah. Lalu yang kelima adalah mendirikan sholat sunnah. Sekalipun sholat sunnah hanya sebagai tambahan dari sholat wajib, akan tetapi menyimpan banyak rahasia yang tidak pernah kita sangka. Bagi laki-laki, sholat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah. Akan tetapi, jika sholat wajib, sangat dianjurkan untuk sholat di masjid. Dan bagi perempuan, sholat wajib maupun sunnah boleh dikerjakan di rumah, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya adalah sholat tarawih atau sholat id. Lalu apa hubungannya mengerjakan sholat sunnah dengan menghalangi jin masuk ke dalam rumah? Ketahuilah wahai saudaraku, rumah yang seringkali terdengar asma-asma Allah bisa membuat syaitan maupun jin enggan untuk masuk. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, permisalan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadikanlah bagian dari sholat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, mulailah sekarang untuk terus mengingat dan mengerjakan kelima hal tersebut, supaya rumah kita tidak dijadikan tempat tinggal dari para jin maupun syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjaga kita dari segala tipu daya syaitan yang menyesatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat.
Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.